Sadar ataupun tidak, pilihan kita, pendapat kita, penilaian kita tentang sesuatu ternyata dipengaruhi oleh orang lain. Misalnya, kita membeli baju tertentu karena kita melihat baju tersebut bagus ketika dikenakan oleh seorang influencer. Kita mungkin berusaha untuk berkata hal yang dianggap benar oleh masyarakat karena kita takut dicemooh. Atau kita merasa tertekan harus berperilaku tertentu agar tidak berbeda dalam kelompok. Misalnya kita tertawa dalam sebuah acara komedi hanya karena yang lain tertawa. Walaupun kita seringkali melihat diri kita sebagai seorang yang bebas, tapi kenyataannya tidak selalu begitu. Seperti layaknya sebuah atom yang terus berbenturan satu sama lain, interaksi sosial terus-menerus membentuk siapa kita dan apa yang kita inginkan. Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Invisible Influence karya Jonah Berger. Buku ini membahas pengaruh tidak terlihat yang menciptakan siapa kita sekarang. Apakah hidupmu dipengaruhi oleh orang lain? Banyak dari kita mungkin bilang tidak, tapi kita mungkin saja salah. Ada banyak pengaruh tidak terlihat yang membentuk bagaimana kita menjalani hidup, membuat sebuah keputusan hingga perilaku yang kita miliki. Jika kamu ada di media sosial, kamu mungkin sedang berada dalam echo chamber. Ini adalah situasi di mana kamu secara konsisten terekspos informasi yang sama atau pandangan yang sama terus-menerus tanpa adanya berita atau informasi pembanding yang bisa mematahkan siklus tersebut atau memberikanmu perspektif yang berbeda. Sebagai contoh, jika kamu dan temanmu punya pilihan politik yang sama, entah itu nomor 1, nomor 2, atau nomor 3, maka mungkin saja kamu terus-menerus hanya melihat konten yang berisi pilihan politikmu. Jika ada informasi yang berseberangan, kemungkinan besar kamu akan skip atau merasa kalau itu adalah bagian dari black campaign. Menurut penulis, echo chamber di media sosial merupakan contoh yang sempurna untuk menjelaskan pengaruh tidak terlihat. Karena entah kita bersedia mengakuinya atau tidak, ketika kita membagikan sesuatu karena orang lain juga melakukan hal yang sama, maka kita boleh dibilang membiarkan diri kita terpengaruh oleh apa yang mereka posting, keputusan yang mereka ambil, atau kepercayaan yang mereka anut. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, pengaruh tidak terlihat dalam hidup. Apakah kamu ingat saat kamu di sekolah dulu, ada satu orang yang pendapatnya sangat kuat? Misalnya ada anak yang dianggap keren, dirinya lalu jadi standar bagi teman-teman sebayanya. Mulai dari cara berpakaian, berperilaku, dan sebagainya. Sadar ataupun tidak, ketika kamu mengikuti gayanya, maka boleh dibilang kamu sudah terpengaruh. Tapi bagaimana sebuah pengaruh bekerja? Apa yang membuat seorang berubah pikiran dan mengikuti orang lain? Kenapa mereka harus mengikuti apa yang kita katakan? Pertanyaan ini jarang kita tanyakan ke diri sendiri, dan akhirnya pikiran kita telah dibajak oleh orang lain yang punya pengaruh lebih besar dari kita. Jadi, kita perlu sadar saat membuat keputusan dan mendengarkan suara tertentu. Hal yang sama terjadi di era sekarang. Misalnya ketika kita melihat ada barang bagus di media sosial. Entah baju yang dipakai influencer, kue yang mereka posting, dan sebagainya. Ibaratnya, media sosial ada versi sekolah yang lebih besar. Alhasil, keputusan pemilihan kita dipengaruhi oleh orang lain. Tentunya hal ini tidak artinya merupakan hal yang negatif. Tapi perlu diingat, kita punya kendali atas apa yang kita beli atau putuskan. Namun sayangnya banyak orang tidak sadar. Misalnya ketika ditanya, kenapa sih kamu beli baju itu? Mungkin mereka akan bilang, oh iya, karena kemarin lihat influencer yang pakai baju itu bagus. Tapi di sisi lain, apakah kamu pernah suka dengan band tertentu atau merek tertentu yang dianggap hidden gem, namun tiba-tiba saja band itu atau merek tersebut booming dan semua orang jadi suka? Kenyataan ini ternyata bisa buat kamu kesal. Kalau itu terjadi, kamu tidak sendirian. Inilah dinamakan snob effect. Prinsip dasarnya, ketika jumlah populasi yang suka sesuatu semakin banyak, maka hal ini membuat kamu semakin tidak tertarik. Alasannya, kita tidak lagi menjadi berbeda. Apa yang kita sukai sekarang sudah jadi kesukaan banyak orang. Ada keinginan dalam diri manusia untuk terlihat lebih baik, lebih pintar, lebih kaya, dan sebagainya. Contohnya, sebuah merek fashion seringkali menggunakan pola tertentu dalam desainnya untuk mencirikan barang yang dijual.
Namun ketika banyak merek mulai melakukan hal yang sama, maka mungkin saja merek fashion yang awalnya menggunakan pola tersebut berganti ke pola yang lain. Kedua, pengaruh lingkungan terhadap diri kita. Kenapa sih kita mudah terpengaruh oleh orang lain? Mungkin kita perlu melihat bagaimana hubungannya dengan eksistensi diri. Sebagai manusia, kita belajar dengan melihat orang lain. Misalnya saat kecil, kita belajar jalan, berbicara, makan, dan sebagainya. Kita belajar semua ini dari lingkungan sekitar. Tanpa kamu sadari, kamu sudah menyerap begitu banyak informasi dan membentuk kamu melihat dunia, apa yang menurutmu pantas dan tidak. Ada sebuah riset dari University of Pittsburgh yang menarik. Peneliti meminta 4 orang wanita yang dianggap punya daya tarik yang kurang lebih setara untuk ikut dalam kelas di universitas dan berperilaku seperti mahasiswa pada umumnya. 4 orang wanita itu akan menghadiri sebuah kelas dengan tingkat kehadiran yang berbeda. Ada yang tidak pernah, 5 kali, 10 kali, dan 15 kali. Di akhir semester, peneliti lalu memberikan para murid foto dari keempat wanita tersebut dan minta mereka untuk memberikan nilai daya tarik dari wanita itu. Mayoritas lebih suka pada wanita yang datang paling banyak ke kelas, walaupun mereka sebenarnya nggak ingat kalau wanita itu ada di kelas mereka. Alasannya sederhana, kita senang sesuatu yang familiar. Karena dilihat dari sudut pandang evolusi, mendekati sesuatu yang familiar memastikan keberlangsungan hidup kita di dunia. Bayangkan di zaman dulu ketika kita masih hidup nomaden. Kita tentunya hanya makan sesuatu yang sudah pernah kita makan, kan? Karena jika kamu makan sembarang jamur di hutan, kamu bisa saja mati keracunan. Fenomena yang sama juga terjadi ketika seseorang memberikan nama anaknya. Di New Orleans, Amerika Serikat, banyak orang tua memberikan anak mereka dengan kata yang sama seperti badai Katrina. Entah namanya Katy atau beneran Katrina. Ketiga, pengaruh tidak selamanya buruk. Banyak orang berhasil mengubah hidupnya ketika mengikuti sebuah kelompok yang punya tujuan yang sama. Misalnya kamu ikut komunitas lari agar kamu bisa kuat lari maraton. Ketika kita mengerjakan sebuah tugas, ternyata performa kita bisa meningkat apabila kita diperhatikan oleh orang lain. Diet kamu mungkin saja akan lebih berhasil apabila ada orang yang mengawasi. Atau kamu bisa berlari lebih cepat apabila kamu berlari bersama teman-teman lari yang ada di komunitas tersebut. Tapi jika kamu mengerjakan sesuatu yang sulit dan butuh waktu belajar, maka kehadiran orang lain bisa saja menjadi gangguan. Kenapa? Mungkin saja kehadiran orang lain justru membuat kita fokus untuk terlihat baik daripada benar-benar belajar. Selain itu, kehadiran mereka mungkin buat kamu berada dalam posisi fight or flight, kondisi yang tidak membantu ketika kamu perlu fokus untuk belajar. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.